daripada kita bengong, kita main yuk. Ada ide nggak kita mau main apa nih? Itu tuh Pancasila ya. Oh iya. Asik loh kayaknya. Oh boleh juga. Kayaknya gampang itu. Mana bisa nggak? Bisa. Kita coba aja. Pokoknya nyebutin itu kan, nama apa gitu kan? Iya. Nanti huruf apa? Tapi nanti kita sebutinnya tokoh-tokoh yang di Alkitab ya. Aduh itu mah susah. Nanti dilihat dulu hurufnya apa. Iya, kita coba aja. Ayo. Oke lah. Siap. Pancasila ada 5. A, B, C, D. Kamu dulu. Daud. Wah, Daud. Siapa ya? Daniel. Deborah. Wah, yes. Lagi. Yo. 5. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Gampang Maria. Musa. Ayo. Kalau yang kalah dihukum. Ayo. Matius. Itu kayaknya udah jam berapa? Ini jam berapa nih? Walah, udah 8:30. Kita kan mau ibadah. Oh iya ya. Ya udah yuk kita yuk. Siap-siap dulu deh. Oke. Halo adik-adik. Halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat semua. Puji Tuhan. Melika berharap kalian semua sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Saat ini Melika ditemani oleh kalian dan juga Karika. Halo, Apa adik-adik. kabar semuanya? Halo. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulaikan ya ibadah kita. Siapa yang masih makan, simpan dulu makanannya. Siapa yang masih jalan-jalan, tidak boleh jalan-jalan, duduk manis ya. Kita akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Kalian tolong berdoa ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersikap berdoa, mata ditutup, tangan dilipat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami akan memuji, memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.
Adik-adik, di antara kalian siapa yang senang jadi anak Tuhan? Aku. Kenapa Kak Rika senang jadi anak Tuhan? Karena Tuhan Yesus tuh baik sekali adik-adik. Kalau kalian? Sayang aku. Kalau begitu kita semua disayang dan Tuhan Yesus baik. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik, Elika tahu kalian di rumah pasti bersemangat memuji Tuhan, bersuka cita. Nah, dari Senin sampai ke hari Minggu, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang semua bangkit berdiri yuk, kita mau menyanyi, kita mau berdoa untuk firman Tuhan.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, siapkan hati adik-adik semua dan juga kami Tuhan. Biarlah kami boleh dibentuk akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua belajar untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo adik-adik, senang sekali ya kita jumpa lagi di hari Minggu ini. Kita berharap sekalian semua sehat-sehat dan tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu. Semua sudah siap dengar firman Tuhan kan? Nah, kalian tadi juga sudah melihat kan tayangan video tadi? Tante mau tanya nih, kalian tahu nggak tadi ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Nah, benar. Ceritanya tentang pencurahan Roh Kudus. Nih, cerita Tante saat ini, Tante kasih judul Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Menggenapi itu apa ya? Pasti ada yang bertanya-tanya, menggenapi itu apa Tante? Menggenapi itu maksudnya
menepati. Nah, Tuhan Yesus menepati janjinya. Nah, kalian tadi lihat kan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berjanji, bilang sama murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendiri. Dia berjanji akan mengirimkan penolong, dia berjanji akan mengirimkan penghibur, yaitu apa? Roh Kudus. Nah, tadi cerita tadi kalian bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 14, dan mungkin bisa kalian baca sampai Kisah Rasul pasal 2. Kalian juga bisa baca di Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Nah, nanti kalian bisa baca di Alkitab kalian masing-masing ya. Tante mau tanya nih, siapa di sini yang pernah berjanji? Atau mungkin siapa yang pernah kecewa karena temannya mengingkari janjinya? Ayo, siapa gitu? Mungkin kalian janji sama temennya, besok aku mau main ke rumah kamu ya. Mungkin tante pakai nama Kak Brando aja ya. Brando, nanti besok aku mau main ke rumah kamu ya. Ternyata Kak Brandonya nunggu-nunggu, ternyata temennya ini nggak main ke rumahnya. Terus Brando gimana? Pasti kecewa karena temannya ini tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan Yesus pernah nggak ingkar janji? No, sir! Nggak pernah. Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Seperti tadi yang Tante bilang, Tuhan menggenapi janjinya, dia mengirimkan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur. Seperti cerita tadi, karena semua muridnya kepenuhan Roh Kudus, akhirnya Petrus tahu kan kalian cerita tentang Petrus kan pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, di saat kepenuhan Roh Kudus, Petrus bisa bersaksi, dia bisa memberitakan Injil, dia bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bahkan dia mengajak orang-orang untuk bertobat, untuk mereka membaptis, mereka boleh dibaptis, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, itu yang Tuhan janjikan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua, kepada anak-anaknya, yaitu kalau Tuhan berjanji akan menurunkan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur, Roh Penolong. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal baik. Hal-hal baik apa? Nah, kita dapat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan apa aja? Banyak sekali. Seperti tadi, saat dikecewakan, saat kita mungkin mengecewakan orang lain, kita bisa meminta maaf, kita bisa mengampuni. Nah, kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang mungkin sudah bersalah kepada kita. Ya, kita bisa mengampuni karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa bersaksi seperti Petrus tadi ya. Kita juga bisa bersaksi, wah, tante aku nggak berani kalau harus bersaksi maju ke depan, harus maju ke depan mimbar. Enggak perlu seperti itu. Bersaksi itu enggak harus kita berdiri di depan teman-teman kita, mungkin kita berdiri di depan mungkin jemaat, enggak harus seperti itu. Misalnya gini, Tante kasih contoh, misalnya ya, Kak Brando tadi ya, maaf nih pinjam nama Kak Brando lagi. Kak Brando tadi sudah berapa hari ya, 3 hari mungkin, 3 atau 2 hari enggak masuk sekolah. Ternyata Kak Brando sakit ya, ini contohnya nggak masuk sekolah ya, nggak masuk sekolah karena sakit. Terus setelah masuk kembali ke sekolah, teman-temannya nanya, Brando kenapa kamu kemarin nggak masuk sekolah? Nah, di situ Kak Brando bisa bercerita, bersaksi, oh
aku kemarin sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sembuhkan. Aku berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong berikan kesembuhan kepadaku Tuhan, supaya aku bisa bersekolah. Nah, itu namanya Kak Brando bersaksi kepada teman-temannya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus sayang sama aku. Buktinya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku, Tuhan Yesus sudah memulihkan kesehatanku, sehingga saat ini aku bisa kembali ke sekolah. Nah, bersaksi itu seperti itu ya. Mungkin dengan kehidupan kalian, mungkin di rumah kalian, nggak cuman papa, mama, kakak, adik, kalian sendiri yang tinggal di situ, tapi mungkin ada orang lain, mungkin ada ART ya, kalau sekarang istilahnya ART ya, asisten rumah tangga, atau mungkin mbak atau bibi. Nah, kalian bisa lewat tingkah laku kalian, lewat tutur kata kalian, lewat perkataan kalian, kalian bisa menjadi saksi buat orang lain, buat mungkin mbak yang di rumah, mungkin bibi yang di rumah, ART yang di rumah, sehingga ART ini bisa melihat, wah, Jaslyn baik ya, Jaslyn anaknya pinter ya, anaknya lembah lembut, nggak pernah marah, nggak pernah bentak-bentak saya. Nah, itu sudah menjadi saksi. Nah, itu kalian sudah bersaksi, sudah memberitakan firman seperti Petrus tadi ya, sudah bersaksi. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan ada apa? Ada Roh Kudus ya, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu melakukan hal-hal yang baik, kita mampu melakukan apa? Firman Tuhan. Nah, kalian harus tetap berdoa, minta supaya Roh Kudus tolong pimpin aku untuk aku bisa berbuat baik, untuk aku bisa melakukan hal-hal baik, menjadi saksi mungkin buat orang lain, atau mungkin saat kalian menghadapi ulangan ya, mungkin menghadapi ulangan ada rasa-rasa ingin aku pengen nyontek biar dapat nilai bagus gitu, biar nanti hasilnya rapotnya bagus, biar aku bisa nyenengin papa sama mama. Tapi terus ada hati kalian yang berbisik, jangan, nggak boleh, itu dosa, nggak boleh nyontek. Kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri, kamu harus banyak belajar dengan tekun supaya kamu bisa mengerjakan soal dengan baik. Ingat, mungkin Bapak Guru gak melihat, tapi ada sepasang mata yang melihat. Nah, itu yang berbisik itu tadi, yang berbisik tentang kebaikan itu suara Roh Kudus. Nah, suara Roh Kudus yang menuntun kalian, oh iya ya, nggak boleh ya melakukan hal-hal yang jelek ya, nggak boleh mengecewakan Tuhan Yesus. Berarti kalau misalnya kalian tadi kalau bisa sampai nyontek, berarti kalian itu namanya mengecewakan Tuhan Yesus. Tapi karena bersyukur, karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, Roh Kudus di dalam hati adik-adik semua, di dalam kehidupan adik-adik, sehingga kalian gak jadi melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan Yesus. Kalian boleh sadar ya, oh iya hal ini jelek ya, ini gak boleh dilakukan. Nah, itu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kalian mau gak selalu kehidupan kalian dipimpin oleh Roh Kudus? Pasti mau ya. Pasti mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita harus selalu senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Gimana sih caranya supaya kita selalu kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kalian kan percaya sama Tuhan. Nah, kalian harus minta sama Tuhan lewat doa-doa kalian. Nah, lewat doa-doa kalian bilang, Tuhan, aku mau Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam kehidupan aku, selalu hadir dalam hatiku, selalu memimpin setiap langkah kehidupan aku, memimpin perkataanku, memimpin pikiranku, sehingga aku tidak mempunyai pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang jahat kepada teman-temanku. Aku tidak berkata kasar, aku tidak melakukan mungkin perbuatan-perbuatan yang perkataan yang bisa menyakiti orang lain.
Roh Kudus pimpin aku senantiasa. Nah, itu pasti nanti Roh Kudus akan selalu memimpin adik-adik semua sehingga kalian bisa melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, baik di pemandangan orang lain, di pemandangan manusia, di pemandangan teman-teman, papa, mama, terlebih di pemandangan Tuhan Yesus. Mau kan kalian melakukan hal yang baik? Mau kan kalian melakukan firman Tuhan? Pasti mau dong. Masa melakukan hal-hal baik nggak mau? Kalau sebagai anak Tuhan pasti kita harus mau untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, karena Tuhan apa? Sudah berjanji tadi ya. Sudah berjanji mengirimkan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, sekarang Tante kasih ayat hafalan. Oh ya nih, pasti ada yang salfok nih dengan yang Tante pakai ini ya. Nah, ini tadi seperti cerita tadi Tante yang di video tadi kan, semua murid-murid kepenuhan dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Ada lidah-lidah api. Nah, ini yang Tante pakai ini lidah-lidah api ya, sehingga murid-murid kepenuhan Roh Kudus. Mungkin kalian bisa bikin seperti ini ya. Kalau ini Tante bikin dari bando ya, bando bekas aja yang di rumah, atau mungkin dari karton-karton bekas ya, terus dililit warna hitam, pokoknya apa aja yang warna hitam, maksudnya supaya menyamarkan dengan rambut. Nah, ini kertasnya Tante pakai kertas origami. Kalau kalian mungkin tidak punya kertas origami di rumah, boleh pakai kertas apa aja, mungkin kertas HVS dibentuk seperti ini, terus diwarnain pakai spidol. Nah, kalau ini Tante pakai kertas origami 3 warna, merah, orange, dan kuning. Itu warna api ya, melambangkan warna api ya, kepenuhan Roh Kudus tadi. Terserah kalian mau yang merah yang banyak, yang di depan, terus orange atau kuning seperti ini, atau mungkin kuning dulu, nggak apa-apa. Nah, kalian di belakang ini, yang lidah api ini, kalian bisa tulis ayat hafalannya. Coba sekarang buka Alkitabnya. Ayo siapkan Alkitabnya. Kalian buka Yohanes 14 ayat 26. Nah, kalian bisa tulis di sini. Di yang kalian misalnya nanti mau bikin, kalau kalian pengen bikin, kalau nggak pengen juga nggak apa-apa gitu ya. Ini Tante cuman menyarankan aja, kasih masukan aja kalau mau bikin seperti ini. Nanti kalian bisa tulis ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 26. Semua udah buka Alkitabnya? Yuk kita sama-sama baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku itu ku-nya huruf besar ya, berarti ku-nya Tuhan Yesus. Dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada adik-adik, kepada tante, kepada kakak-kakak semua, kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maksudnya semua yang telah kukatakan kepadamu itu apa? Ya tadi, firman Tuhan tadi. Nah, ini ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan. Nah, Roh Kudus ini yang akan senantiasa mengajar dan mengingatkan adik-adik semua tentang apa? Yang telah kukatakan kepadamu. Ku-nya huruf besar di sini yaitu Tuhan Yesus, yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, yang telah Tuhan Yesus katakan kepada adik-adik ya. Yang Tuhan Yesus katakan itu apa? Firman Tuhan, yaitu yang ada di Alkitab ini. Firman Tuhan kan banyak ya, misalnya tentang 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu semua tentang hal-hal yang dikatakan Tuhan, yang ku-nya di sini huruf besar ya, yang kukatakan kepadamu. Nah, itu Roh Kudus yang akan selalu mengajarkan kepada adik-adik semua, yang selalu mengingatkan adik-adik semua tentang hal-hal baik, tentang segala sesuatu yang baik, yaitu tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang sudah Tuhan katakan kepada kita, yaitu tentang kebaikan, yaitu tentang firman Tuhan.
Nah, kalian harus tetap senantiasa minta pimpinan Roh Kudus ya. Yuk sekali lagi kita baca ayat hafalannya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku punya Ruh besar, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kalian, kepada tante juga, dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin. Kalau bisa nanti menghafal ayat hafalannya sambil di video, terus pakai bandu seperti ini ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Setelah kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yuk semua sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Boleh bangkit berdiri. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus kalau Engkau sudah memampukan kami untuk kami dapat berbuat baik. Terima kasih Roh Kudus kalau Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami sehingga kami boleh belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari lepas hari setiap anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan boleh kehidupannya boleh semakin hari semakin baik. Kehidupannya boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan senantiasa buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan kesetiaan buat mereka Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan damai, sejahtera, sukacita senantiasa buat setiap anak-anak sekolah minggu. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, berkati setiap apapun yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan mereka, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap guru-guru yang ada, guru-guru yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kalau kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami peralaskan dan kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dah.